Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa pembelajar marketing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di manajemen pemasaran 1. Setelah pada pertemuan sebelumnya sampai ke pelaksanaan ujian tengah semester, hari ini kita akan lanjutkan kembali pertemuan pasca UTS. Pada pertemuan terakhir sebelum UTS kita sudah sempat bicara tentang strategi produk. Dan di akhir pembahasan pertemuan sebelumnya kita sudah sempat singgung tentang product life cycle atau daur hidup produk. Cuma kemarin belum sempat kita bahas pada masing-masing tahapan itu apa isu yang ada, kemudian strateginya apa belum kita sampaikan. Dan hari ini akan kita lanjutkan. Jadi akan kita bahas mulai dari tahapan yang pertama adalah tahapan introduction, kemudian tahapan growth, tahapan maturity, dan decline. Isu apa yang ada pada masing-masing tahap, kemudian strategi-strategi apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemasar yang mestinya punya tujuan bagaimana agar produk perusahaan, bagaimana agar produk kita itu mestinya mampu bertahan pada tahap kedewasaan. Apalagi nanti kita mesti melakukan sebuah strategi-strategi, kita melakukan sebuah inovasi-inovasi sehingga kita tidak akan sampai ke tahapan atau fase decline. Nah, itu harapannya ketika kita mengelola sebuah produk dan kita bicara tentang strategi-strategi di daur hidup produk. Nah, kemarin sudah kita sampaikan di metrik ini kan. Jadi prinsipnya kalau kita bicara tentang daur hidup produk ini kan merupakan siklus yang dialami oleh satu produk. Meskipun ada catatan tidak semua produk itu akan mengalami 4 fase ini. Ya, saya ulangi, tidak semua produk akan mengalami 4 fase ini. Misalnya satu produk itu baru pada tahapan yang pertama yaitu tahapan introduction. Tapi belum tentu produk itu akan mampu melalui tahapan growth. Kemudian ketika produk itu sudah bisa masuk ke dalam tahapan growth, belum tentu dia juga sampai berada pada tingkatan kedewasaan. Bahkan ketika sudah sampai pada fase atau tahapan kedewasaan, dia pun juga tidak decline. Karena tadi kita sampaikan bahwa strategi dan inovasi itu merupakan penentu kalau kita ingin bertahan cukup lama di fase atau di tahapan kedewasaan ini. Sebetulnya sama dengan siklus manusia kan, manusia itu mengalami fase atau siklus lahir, kemudian remaja, dewasa, dan tua, sebenarnya seperti itu. Oke, nah dari metrik ini kita bisa lihat revenue itu kan nanti akan diikuti oleh profit. Ya, saya ulangi, revenue akan diikuti oleh profit. Bisa kita lihat bahwa pada fase yang pertama yaitu introduction ini kan, kita lihat karena memang produk kita itu baru pertama kali kita lempar ke pasar, ya mesti revenue masih rendah. Ya kan? Apalagi keuntungannya masih rendah, bahkan bisa dikatakan keuntungannya belum ada. Kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk membangun awareness produk itu dengan penjualan. Tapi kalau kita berhasil dan mampu keluar dari tahapan introduction ini, ya kan? Kita akan mulai menikmatinya ketika di fase atau pertumbuhan, ya, di fase atau tahapan pertumbuhan atau growth. Di growth itu sudah mulai ada pergerakan, sudah mulai ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap revenue-nya. Sehingga kita bisa lihat bahwa itu akan diikuti oleh profit. Ya. Kemudian terus meningkat pada tahapan maturity atau kedewasaan. Ketika kedewasaan, profit juga akan semakin meningkat terus. Sementara nanti kalau kita tidak berhati-hati, tadi saya katakan kita akan masuk ke dalam fase yang keempat yaitu decline atau penurunan. Ketika penurunan mesti juga akan diikuti oleh tingkat keuntungan yang menurun. Nah, ini yang harus bisa dihindari oleh para pemasar. Nah, ini adalah analisis kategori produk. Kalau kita mau bermain-main di pasar, kita akan ambil satu produk, ya kita mesti bisa menentukan kira-kira produk yang seperti apa yang akan kita sampaikan ke pasar sesuai dengan segmentasi yang sudah pernah kita sampaikan kemarin. Kalau kita bermain-main di produk di mana produk itu akan mengikuti tingkat pertumbuhan penduduk, ya bisa kita pastikan bahwa itu akan mengalami siklus pertumbuhan yang panjang, Kenapa? Karena kebutuhan itu akan terus ada, kebutuhan itu akan terus melekat.
Contohnya apa? Kalau kita bermain di properti misalkan, ya permintaan properti tidak akan pernah turun karena antara lahan dengan jumlah penduduk yang butuh terhadap rumah itu kan tidak seimbang. Terus akan meningkat, nggak mungkin akan turun. Kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok misalkan itu juga terus, berarti bisa dipastikan itu akan mengalami siklus yang panjang. Cuma yang menjadi permasalahan, meskipun kita sudah menentukan kategori produk, di mana kategori produk itu akan mengikuti tingkat pertumbuhan penduduk, bagaimana kita harus mengatur strategi-strategi yang lainnya nanti akan kita bahas. Bagaimana strategi penetapan harga kita, bagaimana strategi tentang desain produk kita, bagaimana pemilihan saluran distribusi yang tepat, dan bagaimana kita akan menentukan media-media yang akan kita gunakan untuk melakukan komunikasi. Kenapa? Karena pada kategori produk ini itu akan banyak bermunculan pesaing. Pemain akan banyak di situ, kita lihat pemain properti sekarang semakin banyak, kebutuhan-kebutuhan pokok juga akan semakin banyak. Atau misalkan di kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan akan semakin banyak. Pesaingnya akan semakin banyak di situ. Nah, kalau kita sudah berhasil menentukan kategori produk, kita juga harus mengikutinya dengan menentukan strategi-strategi yang ada di pasar sehingga kita benar-benar bisa menikmati kategori produk dengan siklus yang panjang itu. Nah, kemudian kemarin juga sempat kita bahas, ini adalah pola umum siklus daur hidup produk. Ini yang biasanya terjadi ya kan di pasar terkait dengan produk. Ada pola siklus hidup produk itu disebut dengan pola pertumbuhan kemerosotan kemapanan yang seperti ini. Ya kan? Kemudian ada pola siklus yang berulang seperti ini. Nah, kenapa bisa berulang? Ini kan mengalami sebuah fase decline sebetulnya, tapi tidak sampai ke krisis, sudah pernah saya bahas sebelumnya. Karena kalau sampai krisis kan berarti kembali ke titik nol. Ya, ini akan semakin berat. Nah, ketika dia memang bisa melakukan analisis sehingga dia bisa menentukan sebuah strategi baru atau inovasi baru, minimal dia akan mengangkat kembali. Kemudian ketika melihat sudah ada tren penurunan, dia akan melakukan inovasi kembali. Maka disebut dengan pola siklus berulang-ulang. Nah, kemudian ada pola berlekuk seperti ini. Kalau pola berlekuk ini terjadi ketika memang dia benar-benar punya R&D yang kuat sehingga tidak sampai masuk ke dalam fase decline, dia sudah melakukan inovasi. Ya, dia tidak sampai ke dalam fase decline, dia sudah bisa inovasi sehingga polanya adalah berlekuk. Kemarin tak sampaikan kasusnya Honda, ya kan? Honda dengan merek-merek tertentu kita lihat bahwa dia tidak pernah mengalami fase decline. Karena sebelum ada kejenuhan di situ, maka dia sudah melakukan sebuah inovasi-inovasi sehingga terus akan mengalami peningkatan. Kemudian yang bawah ini adalah siklus hidup, gaya, mode, dan keisengan kan, ya kan? Kita bahas di sini misalkan di keisengan ya. Keisengan itu satu produk yang mungkin itu diperhatikan oleh masyarakat, ya kan, dengan cepat. Kemudian juga bisa diterima dengan penuh semangat. Kemudian dia juga bisa mencapai tingkatan atau fase kedewasaan dalam waktu yang singkat. Tapi juga dia akan mengalami atau sampai ke dalam fase decline yang sangat cepat juga. Ya, produk itu cepat melalui tahapan introduction, growth, maturity yang awalnya dia itu tidak terkenal sama sekali, kemudian tumbuh, dikenal banyak orang, hampir semua orang kenal, tapi dia juga langsung decline-nya cepat. Karena dia tidak mampu mempertahankan, dia tidak mampu mengatur strategi pada fase kedewasaan atau pada fase maturity. Nah, kalau di bukunya Kotler ini dikasih contoh tato pada saat di Amerika pada saat itu. Awal-awalnya tato itu bisa diterima masyarakat dengan cepat, tapi akhirnya juga langsung decline dengan cepat. Ini yang disebut dengan keisengan di sini, ya. Nah, ini contoh. Saya kasih ilustrasi daur hidup produk, ya. Satu minuman yang mungkin teman-teman mahasiswa tidak asing lagi dengan salah satu contoh produk minuman ini, ya kan? Awalnya teh botol Sosro ini kan membangun awareness-nya, memperkenalkan produknya kepada masyarakat, ya kan? Dengan strategi-strategi tertentu, bahkan dia pakai tagline yang mungkin sampai sekarang kita kenal semuanya, kita masih ingat semuanya, meskipun dalam 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir kita tidak mengkonsumsi produk ini, tapi kita masih bisa mengingat tagline-nya apa, ya kan? Jadi
dengan strategi yang luar biasa, maka Teh Botol Sosro kan pernah bikin tagline, apapun makanannya, minumnya tetap Teh Botol Sosro. Akhirnya apa? Dia bisa mengalami fase mulai dari perkenalan, pertumbuhan sampai kedewasaan itu dengan cepat, ya kan, dengan cepat. Sehingga semua orang ngerti, kemudian revenue meningkat, kemudian profit meningkat. Cuma kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh Teh Botol Sosro. Awalnya dari namanya adalah Teh Botol Sosro kan, awalnya kemasannya memang botol. Tapi ketika memang ada satu tren bahwa kemasan dalam bentuk botol itu mungkin sudah tidak efektif lagi, tidak efisien lagi, kan dia tidak akan mempertahankan di kemasan itu. Dia mesti ngikuti kira-kira sekarang tren kemasannya seperti apa yang bisa diterima oleh masyarakat, kemudian simple, bisa dibawa kemana-mana, kemudian nggak perlu mengembalikan botolnya dan sebagainya. Maka dia bikin strategi. Ketika mulai decline, dia buat desain yang lain kemasannya dengan kotak atau dengan kemasan yang lain yang mungkin setelah itu bisa dibuang misalkan. Nah, ini satu contoh, berarti dia bisa melakukan sebuah strategi mulai dari introduction, growth, maturity sebelum decline, dia bisa bangkit lagi dengan inovasi. Sehingga meskipun sekarang itu kita tidak pernah bisa lagi menemukan teh dalam kemasan botol, tapi teh botol tapi dalam kemasan kotak atau dalam kemasan yang lainnya. Itu satu contoh bahwa produk itu mengalami fase perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, kemudian sekarang kita sampaikan ya, setelah kita kasih ilustrasi, mudah-mudahan teman-teman punya gambaran ya. Sekarang kita masuk ke tahapan yang pertama atau fase yang pertama dari hidup produk adalah tahapan introduction. Apa ciri-cirinya? Nah, apa isu-isu utama yang ada pada tahapan ini? Teman-teman bisa perhatikan di slide yang pertama. Pada tahapan introduction ini, ya kan, salah satu strategi kita harus melakukan promosi secara besar-besaran. Saya ulangi, kita harus melakukan upaya promosi secara besar-besaran. Nah, nanti bisa kita sampaikan lagi pada pertemuan berikutnya. Model promosinya yang seperti apa. Kita mesti juga melihat positioning, kita juga mesti melihat dari posisi pasar kita. Apakah kita sebagai pionir brand di market itu, atau mungkin kita sebagai pemain yang kedua atau pemain yang ketiga, atau bahkan kita sebagai follower. Kita mesti perhatikan di situ. Kenapa? Karena kalau posisi kita itu sebagai pionir brand, ya mestinya untuk promosi ini akan semakin lebih besar. Ya kan? Kemudian yang kedua, biaya per buahnya itu relatif tinggi. Kemudian yang ketiga adalah omset penjualan masih sangat rendah, tadi udah saya sampaikan di awal. Kemudian juga mestinya jumlah produksi masih rendah. Dan pada introduction ini, pada tahapan introduction ini, ya kan, berada pada tahap pencarian distributor sebagai upaya untuk semakin memperluas jaringan yang ada di pasar. Yang biasanya tidak mau jika belum terbukti kualitasnya. Maka di sini kita butuh mencari distributor yang akan bisa memperkenalkan produk kita. Nah, kemudian kita masih lanjut lagi di strategi tahap perkenalan. Strategi apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada saat kita akan meluncurkan produk baru, ya kan, kita bisa aja menerapkan level yang tinggi atau rendah untuk setiap variabel-variabel pemasaran. Tapi jika dari sekian variabel pemasaran itu kita hanya mempertimbangkan dua hal. Saya ulangi, dari sekian variabel pemasaran ketika kita hanya mempertimbangkan dua hal itu, yang pertama adalah ketika kita hanya mempertimbangkan harga, dan yang kedua ketika kita hanya mempertimbangkan promosi, maka yang bisa kita lakukan dengan menggunakan beberapa strategi ini. Ya kan? Yang pertama, ya kan, kita bisa lakukan strategi rapid skimming, ya kan? Rapid skimming strategi. Yang kedua, kita bisa gunakan strategi penetrasi selektif. Yang ketiga, kita bisa gunakan strategi penetrasi primitif, dan yang keempat, kita bisa gunakan slow penetration strategic. Sekali lagi, rapid skimming, sekali lagi strategi penetrasi selektif, kemudian strategi penetrasi primitif, dan slow penetration strategi itu bisa dilakukan ketika kita hanya melihat pada dua aspek pemasaran. Ya, yang pertama adalah harga dan yang kedua adalah promosi.
ketika yang dilakukan, ya kan, yang dilakukan oleh pemasar itu dengan menggunakan dan menerapkan harga yang tinggi, ya kan, harga yang tinggi, kemudian dengan promosi yang tinggi, maka disebut dengan rapid skimming strategi. Jadi kita meluncurkan produk baru, langsung kita kasih harga yang tinggi dan didukung dengan biaya promosi yang tinggi, maka disebut dengan rapid skimming strategi. Kemudian yang kedua tadi adalah strategi penetrasi selektif, berarti ketika kita luncurkan produk baru ke pasar, kita gunakan penetapan harga yang tinggi tetapi support dari biaya promosi itu rendah. Kemudian yang ketiga, ketika kita gunakan strategi penetrasi primitif, berarti ketika kita meluncurkan produk baru ke pasar ini kan, kita tentukan strategi harga yang rendah tapi didukung dengan biaya promosi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah slow penetration strategik, berarti ketika kita meluncurkan produk baru ke pasar itu kita terapkan harga yang rendah dan juga dukungan biaya promosinya itu rendah. Ini salah satu strategi pada tahapan perkenalan. Nah, oke, kemudian kita lanjut sekarang ya. Kita lanjut yang kedua adalah pada tahapan atau fase pertumbuhan. Nah, isu yang ada atau ciri-ciri yang ada pada fase yang kedua, pada fase pertumbuhan, teman-teman bisa lihat. Ini biaya per unit akan berangsur-angsur turun. Kenapa? Karena produk mulai dikenal pasar, permintaan semakin banyak, revenue semakin banyak, semakin tinggi, penjualan semakin tinggi, ya kan? Maka biaya per unitnya itu akan semakin turun. Kemudian yang kedua, ini pasar akan semakin luas. Karena tadi di tahapan introduction kan kita mulai mencari saluran-saluran distribusi. Di sini sudah bisa mulai menemukan, ya kan, saluran distribusi yang akan dipakai, sehingga dampaknya adalah pasar akan semakin luas. Sehingga suspek atau calon konsumen itu mulai bisa menemukan produk-produk kita dengan mudah. Karena produk semakin tersebar secara luas. Dan dampaknya apa? Yang ketiga adalah mestinya akan diikuti dengan omset. Omset akan semakin naik juga. Nah, kemudian ciri yang berikutnya yaitu semakin berkembang. Cuma yang perlu diperhatikan pada fase pertumbuhan ini, karena revenue semakin meningkat, karena penjualan semakin meningkat, maka dampaknya apa? Maka dampaknya adalah ini mulai dilirik oleh para kompetitor. Maksudnya kompetitor itu akan masuk ke market itu. Kompetitor akan mulai masuk ke situ, ya kan? Maka disebut tapi pesaing baru mulai bermunculan. Apalagi karakteristik pesaing dengan market follower, strateginya kan wait and see. Dia lihat, ya kan, dia tunggu ketika memang di tren itu bagus, ya dia langsung masuk di situ. Ketika trennya bagus, dia akan masuk ke situ. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah diproduksi dalam jumlah yang banyak, ya. Kemudian cash flow akan berubah menjadi positif, ya. Tidak sebagaimana ketika pada fase perkenalan atau introduction. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika berada pada fase ini, itu kan persaingan udah mulai muncul di situ. Kompetitor udah mulai muncul di situ, ya kan? Dan nanti akan semakin banyak. Semakin meningkat produk kita pada tahapan yang kedua dan ketiga, pada tahapan kedewasaan, itu persaingan akan semakin meningkat. Cuma nanti ketika sudah berada pada fase yang keempat, decline, maka akan muncul pesaing-pesaing itu yang menarik diri dari lingkup persaingan itu. Pesaing-pesaing yang memang sudah tidak mampu lagi, dia akan menarik diri seperti ini kan. Akan melakukan penarikan diri. Nah, oke, berikutnya kita lanjutkan ke strategi pada tahapan pertumbuhan. Ya, ketika kita bisa menentukan tadi, kita sudah bisa lihat isunya apa, ciri-cirinya apa. Sekarang strategi apa yang bisa kita lakukan ketika produk kita berada pada tahapan ini? Yang pertama, mesti kita meningkatkan kualitas produk, ya kan? Dengan menambah fitur atau menambah ciri, mestinya yang memiliki diferensiasi dan memiliki style atau gaya yang lebih baik. Kenapa ini perlu kita lakukan strategi ini? Karena ini ada hubungannya dengan tingkat persaingan yang semakin banyak. Maka kita bicara tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas produk. Bagaimana kita bisa menambahkan fitur tertentu, kemarin sudah kita sampaikan, ya kan?
Kalau kita memang ingin membangun positioning yang kuat, berarti kita ingin memberikan janji yang bagus kepada pelanggannya, buatlah janji yang harus bisa ditepati dan janji yang punya diferensiasi. Salah satunya adalah dengan menambah fitur-fitur yang itu akan menjadi pertimbangan seorang konsumen ketika akan menentukan keputusan pembelian. Yang kedua adalah menambahkan model baru atau produk-produk penyerta, mulai dari ukuran misalkan, mulai dari rasa misalkan, mulai dari kemasan misalkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga bisa melebarkan segmen. Kita bisa menambah segmen baru. Kenapa kalau kita tidak menambah segmen baru? Tadi sudah tak sampaikan, ketika semakin banyak pesaing, berarti dalam lini produk itu yang awalnya hanya kita yang main-main di situ, kemudian tambah 10 pesaing, berarti yang ada di lini produk itu ada 11. Ya. Secara otomatis dia akan terbagi-bagi kan kotaknya itu. Maka kita harus bisa menambah atau memasuki segmen-segmen baru. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan cakupan distribusi, ya. Kemudian yang berikutnya kita bicara ke advertising. Bagaimana iklan yang bisa dilakukan kan? Nah, kita mesti merubah, ya kan? Dari iklan yang awalnya menyadari bahwa produk itu mampu menghantarkan value yang lebih, ya kan? Itu akan bergeser ke bagaimana membuat orang itu memilih produk tertentu. Berarti apa? Bisa saya simpulkan bahwa sama-sama melakukan iklan. Ketika kita beriklan pada tahapan perkenalan dan ketika kita melakukan iklan pada tahapan pertumbuhan itu berbeda. Saya ulangi, sama-sama iklan tetapi posisinya berada pada tahapan perkenalan dan pada tahapan pertumbuhan kan berbeda. Ketika kita melakukan iklan pada fase perkenalan, berarti iklan yang kita lakukan adalah membangun sebuah kesadaran. Ya, karena iklan itu yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan alasan mengapa orang harus menentukan pilihan ke produk kita. Sementara kalau kita berada pada tahapan pertumbuhan, kita tetap beriklan, tetapi iklan yang kita lakukan itu ada kecenderungan bagaimana mempengaruhi orang agar langsung menentukan dan memilih produk kita. Sekali lagi, ini muncul karena adanya persaingan. Dan bisa saja pada strategi pertumbuhan ini kita mulai lakukan strategi penetapan harga. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai turunkan harga. Catatan, kita mulai turunkan harga itu catatannya adalah untuk pembeli yang sensitif atau pembeli yang peka terhadap harga. Kita masih berhati-hati kalau memang customer segmentasi kita itu adalah peka terhadap harga. Karena salah satu ciri konsumen yang peka harga itu, pertimbangan utama dalam melakukan pembelian itu adalah tingkat harga. Kualitas layanan mungkin itu akan di nomor berapa kan, tapi sekali lagi yang menjadi pertimbangan utama dia akan melakukan pembelian itu adalah harga. Ini bisa kita lakukan, mulai turunkan harga. Catatan kalau memang customer segmentasi kita itu adalah yang peka terhadap harga. Ini pada fase yang kedua, yaitu di pertumbuhan. Sekarang kita lanjut ke fase yang ketiga, adalah fase kedewasaan. Nah, pada fase ini ya kan ciri-cirinya adalah harga produk akan semakin turun. Ya. Harga semakin turun, kemudian adanya pesaing yang kalah dari kompetisi tadi saya sebutkan. Di fase ini sudah mulai bermunculan pesaing-pesaing yang mulai menarik diri. Maka di sini saya tuliskan adalah persaingan itu semakin ketat. Kemudian bagi yang memimpin pasar, mereka memiliki laba yang banyak. Nah, bagi yang memimpin pasar itu kan berarti yang dia memang bisa menguasai di market itu. Dia sebagai market leader, ya kan? Atau memang dia sebagai pionir brand di situ, dia akan memiliki laba yang lebih banyak. Nah, kemudian ini ciri yang berikutnya adalah produksi yang semakin tinggi dan cash flow ada di posisi positif yang sangat kuat. Ini ciri-ciri atau isu-isu utama yang ada pada fase kedewasaan.
Berikutnya apa strateginya? Ya, strategi yang bisa dilakukan ketika produk kita itu berada pada fase kedewasaan. Kenapa? Karena di fase kedewasaan dibagi menjadi 3 kan. Yang pertama adalah kedewasaan bertumbuh, yang kedua adalah kedewasaan yang stabil, dan yang ketiga adalah kedewasaan yang mulai menurun. Nah, di kedewasaan yang tumbuh ini kan tingkat pertumbuhan penjualan mulai turun, tidak ada saluran distribusi yang dapat diisi, ini yang pertama. Yang kedua, pada kedewasaan stabil penjualan datar, ya, karena konsumen mulai jenuh. Dan akhirnya konsumen telah mencoba untuk produk-produk yang lainnya. Kemudian kedewasaan turun itu penjualan absolut mulai turun, pelanggan mulai beralih ke produk lain serta produk-produk yang mampu memberikan pengganti atau produk-produk penyerta atau substitusi. Ini yang terjadi pada fase kedewasaan. Oke, berikutnya kita berada pada fase yang keempat ya, yaitu fase decline atau penurunan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi yang pertama adalah jumlah produksi akan semakin menurun. Ya, karena revenue semakin turun, tadi pesaing udah mulai banyak di situ, ya kan? Kemudian ciri yang kedua adalah konsumen mulai jenuh. Mulai jenuh. Kenapa? Karena memang kita tidak melakukan inovasi. Konsumen jenuh, kemudian pesaing semakin banyak yang bermunculan, kemudian barang pengganti semakin banyak, dan nanti mesti dampaknya adalah keuntungan ini bisa menurun secara signifikan. Nah, yang menjadi permasalahan sebetulnya apa sih yang menyebabkan satu produk itu mengalami fase penurunan? Atau mengapa penurunan bisa terjadi? Nah, penurunan bisa terjadi, decline ini bisa terjadi, itu kan karena beberapa faktor, beberapa penyebab. Yang pertama, akan masuk ke dalam fase decline karena memang adanya perkembangan teknologi. Bahkan ini yang paling cepat yang akan mampu menghantarkan produk kita itu masuk ke dalam fase decline atau penurunan. Apalagi produk-produk yang rentan terhadap perubahan teknologi. Kayak smartphone misalnya, itu kan rentan terhadap perubahan teknologi. Semakin cepat perubahan teknologi, maka akan semakin cepat menghantarkan produk kita masuk ke dalam fase decline. Atau produk-produk elektronik yang lainnya juga seperti itu. Atau mungkin trennya sepeda motor juga seperti itu. Ketika semakin cepat pergantian siklus sepeda motor, maka akan semakin cepat menghantarkan sepeda motor itu masuk ke dalam fase decline. Ya kan? Maka tadi saya sampaikan yang bisa dilakukan ketika memang ada perubahan teknologi, ya segera kita mesti ikuti perubahan teknologi itu dengan menambahkan fitur atau mungkin dengan menambahkan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan yang kedua yang menyebabkan produk itu sampai pada tahapan decline itu adalah pergeseran selera konsumen. Kita bisa pahami bahwa selera konsumen mesti berubah. Tidak ada selera konsumen itu yang sifatnya tetap nggak ada, mesti berubah. Nah, perubahan selera konsumen itu kan disebabkan banyak faktor, banyak penyebab juga. Perubahan usia itu juga akan bisa mempengaruhi pergeseran selera konsumen. Perubahan tingkat pendidikan juga bisa mempengaruhi pergeseran selera konsumen. Perubahan status sosial juga akan bisa mempengaruhi pergeseran selera konsumen. Atau mungkin perubahan pendapatan, ya, atau gaji itu juga akan mempengaruhi pergeseran selera konsumen. Dan masih banyak lagi yang akan mampu mempengaruhi selera konsumen, dan itu nanti dampaknya adalah akan mengantarkan produk kita itu pada fase decline atau pada fase penurunan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya persaingan. Ini faktor-faktor yang menyebabkan produk kita dengan cepat masuk ke dalam fase penurunan atau decline. Strateginya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah meningkatkan investasi perusahaan. Ya. Kita bisa meningkatkan investasi perusahaan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendominasi persaingan. Karena persaingan semakin banyak, tapi kita akan mampu melakukan dominasi pasar itu. Kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan level investasi. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi investasi perusahaan secara selektif. Yang keempat adalah menuai investasi perusahaan untuk memulihkan kas secepatnya.
Dan yang terakhir adalah melepaskan bisnis secepatnya dengan menjual aset dengan cara yang paling menguntungkan. Nah, dari tahapan 1 introduction, tahapan 2 growth, tahapan 3 maturity, tahapan 4 decline ini, teman-teman bisa mengkonversinya dalam BCG, Boston Consulting Group, ketika kita bicara tentang metrik 1, 2, 3, 4. Ketika kita berada pada kuadran question mark, apa yang kita lakukan? Ketika kita berada pada kuadran star, apa yang kita lakukan? Ketika kita berada pada kuadran cash flow, apa yang kita lakukan? Dan ketika kita berada pada dok, apa yang kita lakukan? Silakan nanti bisa dikonversikan dan nanti bisa kita diskusikan kembali di pertemuan yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita udah bahas, kita udah sampaikan tentang isu-isu utama yang ada pada masing-masing tahapan di Dahurido produk, kemudian strategi-strateginya apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.